Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Waalaikumsalam. Ibu? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan nama saya Agus Salim SPD sebagai pengamat, ada Pak Pandi Suhandi sebagai KUT, dan Bu Ana Wahyuliana sebagai Kuci. Sebelumnya kita mulai coaching ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kompetensi seorang coach pada pembicaraan nanti. Yang pertama, saya perlu menyampaikan rubrik penilaian bahwa yang akan saya pantau di sini adalah coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi, saya akan fokus pada penerapan alur tirta. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang kedua ada kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Pandi. Kalau boleh tahu nih Pak Pandi, kompetensi Ya, Pak coaching Gus. apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Nah, pada kesempatan ini, Pak Gus, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Gus. Oh iya. Dari ketiga kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi Pak? Dari ketiga kompetensi tadi nih, Pak, saya ingin diobservasi tentang mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, Pak. Baik Pak. Terus indikator ketercapaian tujuan seperti apa yang Pak Pandi inginkan? Nah, harapan saya di sini, Pak, dengan kompetensi coach yang ini, yang ingin saya kembangkan ini, saya dapat menggali potensi Kuci agar Kuci dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi, Pak. Kemudian mendukung Kuci dalam mengungkapkan diri dan menuntun Kuci untuk membuat komitmen dalam mengatasi masalahnya sendiri, begitu, Pak. Baik Pak, sudah saya catat bahwa Pak Pandi ingin mengembangkan ketiga kompetensi KUT agar nantinya Kuci dapat menemukan ide baru ya sebagai solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, saya persilakan Pak Pandi sebagai KUT dan Bu Ana sebagai Kuci untuk melakukan proses coaching. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak Gus. Assalamualaikum, Pak Pandi. Waalaikumsalam, Bu Ana. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Pak, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau sharing sedikit ini tentang kendala yang saya hadapi di sekolah. Wah, boleh sekali, Bu Ana. Apa yang ingin Ibu Ana sampaikan kepada saya pada kesempatan ini? Begini, Pak, akhir-akhir ini saya mendapat banyak keluhan dari siswa-siswa saya. Keluhan. Keluhan yang seperti apa ya, Bu? Boleh diceritakan ke saya? Siswa saya mengeluh, Pak, dengan kelakuan Pak Imran selaku guru BKBP. Jadi, sekarang Bu Ana ingin membicarakan tentang suatu masalah yang mengganggu pikirannya Ibu Ana di sekolah, tentang Pak Imran, guru BPBK kita di sekolah gitu, Bu Ana ya? Benar begitu, Bu Ana? Iya, Pak. Zaman sekarang kan kita nggak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak karena kita dibatasi dengan aturan-aturan. Benar kan, Pak? Benar sekali, Bu Ana. Jadi, apa yang Ibu Ana dapatkan dari pertemuan kita saat ini, Bu Ana?
Harapan saya, Pak, saya ingin mendapatkan solusi terbaik dari masalah saya ini, Pak. Karena keluhan anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan, mereka langsung dipukul atau diberi sanksi yang berat sama Pak Imran selaku guru Hmm, BP. berarti Pak Imran tidak menanyakan terlebih dahulu tentang kronologi kesalahan siswa ya Bu Ana ya? Nah, itu dia, Pak. Menurut pengakuan siswa, siswa yang kedapatan melakukan kesalahan langsung dipukul atau diberi hukuman fisik yang berat sama Pak Imran. Kesalahan yang seperti apa yang sering dilakukan oleh siswa di sekolah Bu Ana? Yang Biasalah, bagaimana itu Pak. Bu Ana? Hmm? Namanya juga siswa. Paling mereka suka tidak merapikan baju, kemudian tidak menaati peraturan sekolah, ataupun menjahili temannya, Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi berdasarkan cerita Bu Ana, saya dapat menangkap kesimpulan bahwa di sini Pak Imron selalu memukul siswa yang bermasalah dan memberikan hubungan fisik yang berat. Begitu kan Bu ya? Iya, Pak. Benar seperti itu. Nah, menurut Bu Ana, penanganan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh Pak Imron untuk menangani siswa yang bermasalah itu, Bu? Menurut saya begini, Pak ya. Sebaiknya Pak Imran menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah, bukannya langsung memberi hukuman. Wah, ide bagus itu Bu Ana. Saya sangat suka dengan ide Bu Ana ini. Andai saja semua guru menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ya Bu Ana ya dalam mengenai siswa yang bermasalah. Pasti tidak ada lagi siswa yang bermasalah di sekolah kita ini ataupun yang di sekolah-sekolah lain kan Bu Ana ya. Iya, Pak, benar sekali. Jadi guru BK yang baik menurut Bu Ana adalah guru yang bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dengan siswanya ya Bu. Iya, Pak, seperti itu. Kalau nilai guru BK yang dikatakan membina siswa yang baik, idealnya itu adalah nilai 10. Dari skala 1 sampai 10 nih misalnya Bu Ana. Berarti Pak Imron itu sekarang ada di skala berapa Bu kalau dinilai 1 sampai 10 itu? Menurut saya, Pak Imran itu masih di angka 5 deh, Pak. Hmm, di angka 5. Baik. Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Saya akan meningkatkan di angka 8 mungkin ya, Pak. Karena di angka 5 itu beliau masih belum bisa mengakomodir tugas dan wewenang beliau sebagai guru BKBP dengan baik. Belum juga bisa membedakan sanksi dan hukuman. Jadi perlu ditingkatkan ke angka 8. Bagus, bagus. Kalimanya seperti itu ya Bu Ana ya. Berarti 8-nya seperti apa sekarang Bu Ana? Kalau angka 8, menurut saya guru yang sudah paham serta menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada, Pak. Nah, perlu nggak Bu Ana? Ada satu hal yang bisa Bu Ana lakukan atau yang bisa membantu mewujudkan ide-idenya Bu Ana agar agar guru di sekolah kita ini mencapai nilai ideal itu, Bu. Itu nilai 8 tadi yang menurut Ibu Ana tadi itu. Ada, Pak. Mungkin ketika ada rapat dengan Dewan Guru, di situ saya akan meminta waktu atau meminta izin untuk menjelaskan sedikit tentang segitiga restitusi yang merupakan cara yang baik dalam menangani siswa yang bermasalah. Tapi kendalanya ketika ada rekan guru yang tidak mengikuti rapat, pasti tidak akan tahu seperti apa itu segitiga restitusi. Betul Bu Ana, idenya Ibu Ana juga ini bagus sekali, rencana Ibu Ana juga ini bagus sekali menurut saya. Saya juga ikut tertarik nih Bu Ana dengan materi rapatnya tentang langkah-langkah segitiga restitusi dalam menangani siswa kita. Nah, kira-kira nih Bu Ana lagi nih, ada nggak cara lainnya agar Bapak Ibu guru di sekolah kita bisa mengetahui model penerapan segitiga restitusi ini? Seandainya saat rapat ada Bapak Ibu guru yang tidak hadir. Itu bagaimana Ibu Ana?
Nah, ide saya yang kedua yaitu saya akan memberikan pemahaman secara individu tentang segitiga restitusi dan saya juga akan menjadi contoh teladan bagi Bapak Ibu guru yang lain dalam menerapkan proses segitiga restitusi ini, Pak. Berarti sudah ada solusi ya Bu Ana ya? Nah, berarti sudah ada solusi yang kita dapatkan dari permasalahan Bu Ana ini, ya kan? Yakni dengan memberikan materi segitiga restitusi ketika ada rapat dan juga menjadi contoh penerapan segitiga restitusi bagi rekan guru yang lain serta mendekati rekan yang lain secara individu guna memberikan pemahaman segitiga restitusi ini. Betul kan Ibu Ana ya? Iya, Pak, betul seperti itu, Pak. Nah, menurut Bu Ana lagi, bagaimana untuk mewujudkan proses itu bisa berjalan? Seperti apa yang Ibu harapkan dan apa saja yang dibutuhkan oleh Bu Ana? Mungkin saya akan meminta bantuan kepala sekolah ya Pak untuk mengadakan rapat dengan rekan-rekan sejawat, termasuk Pak Imron selaku guru BKBP. Nah, Bu Ana, adakah seseorang di sini yang dapat membantu untuk melakukan proses ini berjalan dengan baik, Bu Ana? Oh iya Pak, nanti saya juga akan berdiskusi dengan Wakase Kesiswaan agar bentuk pelanggaran dan konsekuensinya dituangkan dalam buku tata tertib sekolah. Betul. Kira-kira ini butuh waktu berapa lama ya untuk dapat diwujudkan ide dari Bu Ana ini agar segera terrealisasikan, Bu Ana? Mungkin besok saya akan mencoba menemui Bapak Kepala Sekolah untuk meminta izin agar diadakan rapat pada hari Sabtu, Pak. Wah, ide bagus nih Bu Ana, lebih cepat lebih baik. Juga agar cara pengenangan siswa yang bermasalah juga dapat lebih baik gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Saya juga menginginkan hal itu. Baiklah kalau begitu, Bu Ana. Nah, terus komitmen apa yang akan Ibu Ana lakukan setelah ini? Saya akan mengingatkan siswa agar tidak lagi melanggar peraturan sekolah. Kemudian, selain itu, saya juga berkomitmen untuk mencoba menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi bagi siswa di kelas saya, agar menjadi contoh bagi rekan sejawat yang lain. Kemudian, Hmm, jika kasusnya tidak bisa saya selesaikan atau saya atasi, baru saya serahkan mhm. ke guru. Hmm, komitmen yang bagus ini Bu Ana. Saya suka akan hal itu Bu Ana. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Ana ya terkait permasalahan tadi. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya izin permisi dulu ya, Pak. Iya Bu, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Wah, luar biasa dan bagus sekali ini proses coachingnya yang dilakukan oleh Pak Pandi dan Bu Ana ini. Nah, tadi setelah berdasarkan pengamatan yang saya lihat, proses coaching yang dilakukan Pak Pandi dan Bu Ana ya, sudah menggunakan alur tirta. Kemudian Pak Pandi juga sudah berusaha menghadirkan diri secara penuh pada proses coaching. Mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Bu Ana selaku kunci. Pak Pandi juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali informasi dan potensi dari kunci, sehingga dapat menuntun kunci untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nah, sekarang setelah Pak Pandi melakukan coaching, jadi apa yang Pak Pandi rasakan dan apakah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di awal tadi sudah tercapai? Ya Pak, di sini saya lega sudah bisa membantu Bu Ana menyelesaikan masalahnya. Dan saya di sini juga dapat membantu Ibu Ana dalam menemukan ide-ide baru, Pak, dan juga menambah kompetensi diri dari Ibu Ana sendiri. Begitu, Pak Gus.
Oh iya. Nah, selanjutnya berdasarkan pengalaman coaching hari ini, kompetisi apa yang lagi Bapak Pandi kembangkan untuk selanjutnya? Mungkin selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi di kehadiran penuhnya, Pak Gus. Karena di sini saya ingin bahwa Ibu Ana bisa merasakan kalau pada saat itu saya hadir untuk menemani Bu Ana dalam menyelesaikan segala keluh kesahnya, apa yang dirasakan oleh Bu Ana untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, begitu, Pak. Baik, Pak Pandi dan Bu Ana, terima kasih banyak ya. Mungkin sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.